Banyak orang Kristen justru merasa tidak betah jika harus berlama-lama di rumah Tuhan. Bahkan ada yang mau pergi gereja karena sudah sibuk dengan orang keseharian, aktivitas kerja, sampai hari Minggu orang pakai full tidur, istirahat, bukan untuk datang ke rumah Tuhan, datang bersekutu, beribadah. Ya, banyak orang Kristen justru merasa tidak betah harus berlama-lama di rumah Tuhan dengan berbagai alasan. Mungkin ada yang mau bilang, DP lagu kurang dari itu jo, lagunya tidak menarik. Toh ada. Bahkan mungkin DP khotbah orang-orang itu jo orang kong baku ganti. Kurang dari itu lah DP khotbah. Dengan isi DP mungkin DP isi khotbahnya tidak berbobot, tidak mengerti. Ya. Isi khotbah pun nyanda nyanda bergairah, monoton. Sehingga meskipun tubuh jasmani tampak beribadah, namun sesungguhnya pikiran ini sedang tahu di mana, menjelajah ke seluruh dunia. Bagi mereka, hal yang memberikan kenikmatan dan kepuasan hidup adalah justru ketika berada di luar jam-jam peribadatan. Nah, inikah yang disebut mengasihi Tuhan, saudara? Saya mau bilang bahwa tidak peduli orang dimanapun orang masuk gereja, saudara. Meskipun DP khotbah mungkin yang tidak membangun, tapi Tuhan melihat orang hati yang datang, mau meluangkan waktu untuk Tuhan. Bagaimana meskipun nyanda ada yang masuk pada orang pikiran, tapi Tuhan mau lihat orang hadir ndak, orang siap ndak untuk ibadah, orang mau ndak untuk berjumpa dengan Tuhan. Tuhan itu lihat orang peniat, bukan apa yang orang terima. Saudara, Tuhan lihat apa orang peniat, sehingga apa? Meskipun orang datang dengan kelemahan, meskipun orang datang dengan problem, tidak fokus ibadah mungkin karena banyak masalah, tapi Tuhan pasti akan buka orang pe jalan. Tuhan akan tolong orang dari orang pe masalah ketika orang niat hati orang itu sudah betul untuk datang kepada Tuhan. Meskipun yang pimpin pujian mungkin adalah dari suaranya tidak baku masuk, tapi Tuhan lihat orang sungguh-sungguh tidak mau menaikkan puji-pujian untuk Tuhan. Orang jangan hiraukan orang lain, tapi orang sendiri dulu. Ya, semoga ini menjadi peringatan juga buat orang semua, orang saya pribadi juga. Mari orang sama-sama dengan niat hati yang tulus untuk datang kepada Tuhan, bukan dari dorongan siapa-siapa. Ya. Nah, jadi saudara, dengan demikian orang disebut mengasihi Tuhan karena orang hati orang melekat dengan Tuhan. Tujuan orang datang ibadah itu untuk memuliakan Tuhan. Itulah yang disebut mengasihi Tuhan. Bukan karena orang datang ibadah supaya orang lain boleh melihat orang datang ibadah, oh dia rajin beribadah. No, bukan begitu, saudara. Ya, Tuhan lihat orang, niat orang, hati tulus datang kepada Tuhan karena orang mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, roh yang menyala-nyala pasti ada dalam diri kita, sehingga ibadah dan pelayanan bukan lagi menjadi satu beban atau aktivitas yang membosankan, saudara, tapi menjadi satu kenikmatan dan kepuasan yang melebihi perkara apapun yang ada di dunia ini. Amin. Amin. Datang ibadah bukan karena rutinitas, no, bukan aktivitas yang membosankan, bukan, tapi menjadi satu kenikmatan seperti Raja Daud datang ke hadirat Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, perhatikan hari-hari ini kita sedang berada di penghujung zaman, saudara, di mana kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Teruskah kita mencari dan mengejar kenikmatan dan kepuasan yang bersumber dari dunia ini, saudara? Sampai kapan orang hanya ingin mencari kepuasan dunia saja? Mau sampai kapan? Sedangkan hari Tuhan semakin dekat. Ataukah kita meneladani Daud yang begitu mengasihi Tuhan dan menempatkan perkara-perkara rohani sebagai yang utama dalam hidupnya? Mana orang pilih? Mau cari dunia atau mau cari Tuhan sebagai yang terutama, atau mau cari hal-hal yang perkara-perkara rohani yang terutama dalam kehidupan, saudara? Sementara hari Tuhan semakin dekat. Pilih sendiri, Jo, terserah. Toh Tuhan kasih kita kehendak bebas.
mau cari hal dunia, uang, kekayaan, jabatan. Memang orang butuh uang, saudara. Orang cari uang untuk sampai kebutuhan sehari-hari. Tapi jangan pernah orang meninggalkan waktu-waktu dengan Tuhan. Carilah perkara-perkara rohani, karena kan Tuhan sudah bilang sendiri, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan dilimpahkan kepadamu. Amin. Ya, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, saudara. Nah, kepuasan dan kenikmatan hidup sejati hanya akan kita dapat ketika kita bersekutu dengan Tuhan dan menikmati baiknya, seperti yang dialami oleh Raja Daud. Nah, saudara, apapun usaha kita dalam dunia ini, kalau kita menomorduakan Allah, maka kita tidak akan pernah merasa puas. Tetapi kalau kita memprioritaskan Allah di atas segala sesuatu, maka kita akan merasa puas di dalam Dia, saudara. Di dalam Matius 6 ayat 33 di sana dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tidak cuma soal uang, saudara. Kan banyak kali orang bilang begini, duh, mudah-mudahan Tuhan memberkati kita. Kok hari ini Tuhan yang tidak kasih doi, misalkan Tuhan yang tidak berkati kita dengan uang. Lantas kita bersungut-sungut. Kok Tuhan bilang begini, kok apa yang mau dah? Karena berkat Tuhan itu tidak melulu soal uang, saudara. Yang itu berkat Tuhan itu yang paling bawah itu uang. DP dang tingkat dang, yang paling bawah itu uang. Yang paling atas itu apa, saudara? Damai sejahtera. Ada damai enggak di hatinya orang? Kalau ada damai, itu berarti Tuhan memberkati kita dengan limpah-limpahnya, saudara. Kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan yang Tuhan berikan dalam kita, itu adalah berkat yang luar biasa. Tapi kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita lupa untuk mengembalikan waktu-waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan cuma bilang, Tuhan berkati kita dengan limpahnya. Itu uang-uang, doi-doi terus yang orang hanya mau. Tapi perkenanan Tuhan dalam hidup kita, orang tidak mau mengucap syukur. Ya, mari kita belajar, saudara. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan karena Tuhan kasih orang Indoi banyak, nyanda, saudara. Itu doang, itu cuma bonus. Ketika orang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, doa itu cuma bonus. Tuhan boleh kasih orang melimpah-limpah kalau orang taat kepada Tuhan. Amen. Ya, haleluya. Ketika kalau kerajaan Allah dan kehendaknya menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita, maka kita akan mensyukuri hidup ini apapun keadaannya. Mau susah senang, kepuasan akan kita temukan dalam hidup kita kalau Allah mendapat prioritas utama dalam kehidupan kita. Apakah kita di pekerjaan rumah tangga kita dan juga dalam kehidupan kita secara pribadi puas, bukan karena kita sudah mendapatkan semua yang ada di dalam dunia ini, tetapi karena kita bisa mensyukuri apa yang ada dalam kehidupan kita. Sebab rasa puas bukan terletak kepada seberapa banyak yang bisa kita kumpulkan dalam hidup ini, tetapi seberapa besar kita mensyukuri apa yang kita terima dalam hidup ini. Oleh karena itu, saudara, saya mengingatkan bahwa jangan habiskan hidup kita, hidup Anda, hidup saya, hidup kita semua hanya untuk mengejar sesuatu yang tidak pasti. Karena apapun yang dunia bisa tawarkan tidak akan membuat hidup kita merasa puas. Jadi buatlah Allah menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Buatlah Allah menjadi yang utama dalam hidup kita, dan taati Dia dalam setiap aspek hidup kita, serta libatkan diri dalam melayani Dia. Apapun pekerjaan kita, apapun pelayanan kita, maka kita akan menanti apa yang kita kerjakan itu pasti kita akan diberikan kepuasan dari Tuhan. Kalau kita benar-benar melayani Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan kita. Saya mau bilang, melayani Tuhan itu bukan cuma mau naik di mimbar, saudara. Ulang-ulang kita bilang, melayani Tuhan itu di mana saja kita pergi berada. Apa saja yang menjadi kepercayaan Tuhan kepada kita, orang berumah tangga,
ya. Torang jadi guru misalkan, torang jadi pegawai, torang jadi di mana saja kita bekerja. Mari kita bersungguh-sungguh. Saya mau beri kesaksian waktu lalu, waktu saya jadi KPPS, saudara. Memang torang di KPPS itu hampir semua ya umur apa namanya, mau bilang bukan tua, memang tua. Jadi memang banyak yang tidak mengerti dengan pekerjaannya, saudara. Dengan mau lakukan juga itu kan harus serba lincah, saudara. Jadi orang mungkin sudah tidak mampu untuk bergerak lebih cepat, saudara. Jadi mau tidak mau orang yang muda-muda itu harus mengerjakan lebih banyak, saudara. Banyak orang bilang, ini sebenarnya kurang kerja sendiri. Tapi dalam hati, kok ini mau kasih biar dang. Sementara orang juga kan dapat upah dari itu, meskipun upahnya sama, tapi meskipun kerjaannya itu lebih banyak di yang muda-muda. Tapi kita bilang begini, Perjo, meskipun kita bekerja lebih banyak, tapi kita mau kerjakan ini dengan setulus hati, Jo, semata-mata untuk Tuhan, bukan untuk dilihat manusia. Kita mau kerjakan untuk Tuhan, ya. Jadi meskipun bilang, mana kalau nggak kerja sendiri, panggil kok orang lain. Tapi dalam hati kita biar, Jo, kok kita mau berharap kapan mau kelar. Jadi kita lakukan semata-mata untuk Tuhan. Karena tidak ada pernah yang rugi, tidak ada yang rugi kalau Tuhan orang kerja untuk Tuhan. Amin. Nyatanya apa? Kita yang dapat duit lebih banyak, dapat bonus meskipun berapa persen. Ya begitu, saudara. Tuhan melihat hati kita ketika kita mau melayani dengan tulus hati dimanapun kita pergi berada, dan selalu menomorsatukan Tuhan di dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Percaya Tuhan akan memberi kita lebih. Entah itu lebih dalam kesehatan, lebih dalam upah dan lain sebagainya. Tuhan akan memberi berkat kita lebih dalam bentuk apapun. Percaya, saudara. Jadi mari kita menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau fokus kepada Tuhan, bukan perkara-perkara dunia. Karena kita orang mau cari apapun yang menjadi kepuasan di dunia ini, kita tidak akan pernah puas, saudara. Orang mau cari doi sebanyak-banyak apapun, saudara. Orang lihat aja sekarang banyak koruptor yang mencari uang karena orang tidak pernah puas dengan doi, sehingga hal-hal yang non halal pun orang bikin halal. Maka apa yang terjadi, saudara? Kehancuran yang orang terima karena hidup tidak pernah puas dengan uang. Tapi mari kita puaskan hidup kita dengan Tuhan, saudara. Datang bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kepuasan yang sejati. Bonusnya apa? Bonusnya penyertaan Tuhan. Bonusnya apa? Bonusnya itu berkat Tuhan yang melimpah-limpah dalam hidup kita, saudara. Buktinya sekarang, saya bersyukur sekali kepada Tuhan karena meskipun tapi anak-anak yang 3 ini dalam keadaan yang kurang sehat 1 minggu ini, saudara. Cia 1 minggu tidak sekolah. Grayson juga beberapa hari dia mau makan nasi, tapi puji Tuhan tadi malam dia makan banyak, saudara. Karena kita minta Tuhan buka akang di nafsu makan, tapi kita tuh nafsu jaga marah pada dia karena dia mau makan, saudara. Karena kasihan, selalu lemah karena cuma minum-minum, tidak mau makan. Apa yang dia makan dia keluar ulang. Tapi puji Tuhan tadi malam dia makan banyak, boleh tidur nyenyak, saudara. 1 minggu ini kita memang tidur hipo-hipo. Bangun juga mesti bangun pagi karena mama dan bapak juga sakit, saudara. Jadi mesti bantu segala rupa. Anak-anak juga ciok dengan selo mesti kita antar ke sekolah. Kalau kekuatan manusia saja saya tidak mampu. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan saya kekuatan. Meskipun dalam segala keterbatasan saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kekuatan yang lebih pada saya, sehingga sampai saat ini saya masih dalam keadaan yang sehat dan kuat, dan dapat mengembalikan semua kesehatan, kekuatan yang saya punya yang Tuhan beri untuk melayani Tuhan. Amin. Tuhan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Haleluya. Biar kiranya firman Tuhan kali ini bisa menjadi kekuatan juga bagi kita semua. Dan mari saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat puji-pujian untuk Tuhan.